Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tabarrukan bidu'a Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Pendukung Prabowo ge amin we. Tabarrukan bidu'a Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Prabowo kabeh deui. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqwilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, tiada kata yang paling utama yang semestinya dan sepantasnya yang ucapkan oleh seorang hamba yang sangat mengharapkan akan rahmat Tuhannya, selain memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua kenikmatan atas segala nikmat yang telah Allah berikan, atas segala nikmat yang telah kita rasakan, baik nikmat yang bersifat ruhaniyah ataupun nikmat yang bersifat jasmaniyah ataupun nikmat yang bersifat kharijiyah, yang wajib kita semua untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu. Terutama nikmat paling utama, nikmat paling istimewa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, yang wajib sepenuh hati dan sepenuh kekuatan harus kita pertahankan. Nikmat iman, nikmat Islam yang wajib kita untuk berjuang agar supaya selalu ada peningkatan, dengan cara meningkatkan ketakwaan, dengan cara meningkatkan amal kebaikan. Karena kata ulama, al-imanu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyati.
Karena ulama mengatakan sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan amal kebaikan, akan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Walaupun memang kalau kita pikirkan iman dan amal itu adalah dua hal yang berbeda. Iman bukan amal dan amal juga bukan iman. Akan tetapi antara iman dan amal mempunyai hubungan. Seperti halnya bahagia dan tertawa adalah dua hal yang berbeda. Tertawa bukan bahagia dan bahagia juga bukan tertawa. Akan tetapi bahagia dan tertawa mempunyai hubungan antara keduanya, karena suka ada orang yang tertawa karena bahagia, walaupun tidak setiap orang yang tertawa bahagia. Ada orang yang tertawa tidak bahagia. Siapa? Orang gila. Atau kita contohkan kemarin, banyak orang yang menyebarkan uang, banyak uang jutaan, banyak uang miliaran, dibagi-bagikan ke sana, dibagikan ke sini, dibagikan, mencari dukungan untuk menjadi anggota dewan. Akan tetapi sudah banyak uang berkorban miliaran, berkorban jutaan, tapi tidak terpilih jadi dewan. Akhirnya sesoronghodan. Orang yang seperti itu bukan menemukan kebahagiaan, tapi orang seperti itu namanya edan. Ha'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiris agak letret. Untuk selanjutnya, tiada lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas kehalibaan baginda tercinta, tokoh revolusi sedunia, panutan kita, junjungan kita, nabi terakhir, yakni Nabi besar Muhammad. Walaupun kita belum pernah bertemu, akan tetapi hati ini menyimpan rindu. Betul? Akan tetapi hati kita menyimpan rindu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Syekh Ismail Yusuf itu, Habibi Qoba'an Basori wa Syahsi. Tahu nggak Syekh Ismail Yusuf? Nggak tahu. Beli bukunya. Itu bestseller di toko mangkuku. Syekh Ismail Yusuf mengatakan, laula dhahara fil ain la aqrabu fil qalbi. Jauh di mata akan tetapi selalu dekat di hati. Habibi Qoba'an Basori wa Syahsi walakin la yagibu fi fuadi. Kekasihku nan jauh di mata akan tetapi selalu hadir di dalam dada. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah takdirkan untuk dipertemukan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kakanda tercinta Bapak Kepala Sekolah MA Al-Badriyah beserta segenap rengrengan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang tidak bisa saya sebutkan nama satu-satunya, wabil khusus Abah, adinda, anak-anakku yang kasep-kasep, yang cantik-cantik, ngabungakeun we bulan puasa. Yang semuanya saya cintai dan yang saya banggakan. Ucap syukur alhamdulillah tiada hentinya saya ucapkan atas segala kenikmatan yang Allah berikan,
Wabil khusus kenikmatan yang sangat saya rasakan adalah kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, tiada lupa taufik dan hidayah. Sehingga dengan wasilah sababiyah kenikmatan tersebut saya bisa berbicara di hadapan anak-anakku sekalian. Yang mana pada tahun kemarin saya tidak bisa mengisi acara pesantren kilat di Al-Badriyah. Itu hakikatnya adalah taufik juga dari Allah. Hakikatnya kudrat iradat Allah. Walaupun ada asbabnya, karena kepala saya itu dulu tahun 2023 disibukkan dengan persiapan untuk pemberangkatan ibadah haji. Jadi kerebut kalau jadi ahli warga ahli. Alhamdulillah tahun 2024, tahun 2022 terakhir saya ngobrol dengan anak-anak MA Al-Badriyah di acara sanlat, di acara dengan tajuk reaksi. Dan sekarang saya bersyukur bisa berbicara di hadapan ananda-ananda sekalian dalam tajuk acara yang namanya pesantren kilat, yang mana saya sangat bahagia Allah takdirkan saya berbicara di hadapan kalian semua. Kenapa? Tempat majelis ini yang saya duduki lebih saya senangi daripada tempat kursi yang diduduki oleh anggota dewan. Betul. Kenapa? Karena saya bukan anggota dewan. Ngapain duduk di kursi orang? Dan lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering saya sampaikan dalam kitab Durratun Nasihin yang redaksinya kalau salah mohon maaf. Man jalasa fi majlis man hadara fi majlisil ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin min kulli qadamin ibadata sanatin. Mohon maaf kalau redaksinya salah, saya lupa, nggak baca buah sare. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan catat setiap langkahnya itu mempunyai fadilah pahala berbobot ibadah 1 tahun. Makanya alhamdulillah mungkin di sini ada yang dari Pasir Kiara, ada yang dari Cimas. Mungkin pahala yang dari Pasir Kiara itu akan lebih besar dari pahalanya orang Cimas karena langkahnya lebih apa? Lebih jauh. Tapi saya yakin yang paling gede pahalanya saya, karena saya lebih jauh dari Nagra. AA masih kalah dari Salahawi. Pahala saya lebih besar. Mudah-mudahan pahalanya juga besar, kuliahnya gede. Satu, faktornya karena jauh. Kedua, kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Bedanya akak. Kedua, lain punanau. Makanya tak, walaupun saya gak bakalan lama ngomongnya. Kenapa? Karena isuk-isuk kita sekalungan ponok isuk. Di mana angkat nak di kampung Gudang catat kampung Ciatat. Isuk-isuk canggung muluk lapahan antur ngagetar. Kalau lagi puasa. Soal saum, tapi walaupun cuaca sangat mendung, hujan terus-terusan, tapi biqudratillah wa iradatillah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan wasilah barokah amaliyah kita yang bertajuk sanlat ini, kita semua termasuk manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian rindu surga tidak? Rindu, kira mawat atuh. Karena syarat masuk surga itu harus mati dulu. Siapa yang barusan tadinya rindu? Ayo atuh drama. Kenapa saya berdoa?
Semoga seluruh keluarga besar YPI Al-Badriyah, wabil khusus MA Al-Badriyah, wabil khusus yang hadir di majelis ilmu ini semua terkelompok kepada kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya setiap orang itu merindukan surga. Silahkan. Setiap orang Islam pasti orang yang suka istilahnya apa? Istilah apa itu bajidor ya. Barisan jalma tukang doraka juga rindu surga. Jangankan kita orang muslim, non muslim aja merindukan surga. Makanya kita berdoa sama Allah semoga surga rindu sama kita. Kenapa? Karena kita takut kita ini termasuk orang-orang yang merindukan surga tapi surga tidak merindukan kita. Itu namanya bertepuk sebelah apa? Sebelah tangan. Enak tidak bertepuk sebelah tangan? Tidak enak itu ketemu masyarakat. Kumaha bertepuk sebelah tangan? Rame. Malah bisa. Makanya gak enak. Saya pernah ingat itu, pernah mendengar satu pepatah dari benua Asia. Yang mana pepatahnya kalau nggak salah saya suka lupa karena udah tua. Kalau udah tua itu suka lupa saya. Main kemana, ada perempuan cantik suka lupa sama istri saya. Suka lupa namanya juga. Al-insan mahluk Indonesia. Pepatah Asia mengatakan apa tuh? Cau amon di korangan dibawa ke bibir. Itu Asia apa sih? Sunda itu kan Asia ya? Asia bukan Eropa. Cau amon di korangan dibawa ke pipir si Hasan Amon sorang. Iya si Hasan. Rilis nate mikir. Eta mah contoh unggusan. Bidadari merindukan kamu, Sa. Makanya ini kelas 12 tidak ada ya? Tidak ada. Hah? Ada ya? Oh. Makanya mudah-mudahan kita itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita merindukan surga, surga juga merindukan kita. Kalau kita rindu sama manusia, terus manusia ini tidak rindu sama kita, Hasan. Mungkin rasa rindu itu nanti kita bisa ada obatnya disalurkan pada yang lain. Tapi kalau surga Tuhan yang kita rindukan, lalu surga Tuhan itu tidak merindukan kita, surga yang mana? Surga yang mana? Hah? Udah yang mana katanya? Oh, tadi. Banyak surga yang mana? Surga yang mana yang Tuhan senang? Gimana ya surga putih? Surga yang putih, surga yang putih yang Tuhan senang. Mama iya janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang burik, janda yang putih berpindah. Itu kuda bukan surga. Oh, ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga, teringatlah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Rasul kalau tidak sah dalam kitab Nurul ada. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Bahwanya surga itu merindukan 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah talil Qur'ani wa hafidil lisani wa mut'imil ji'ani wa shaimina fi syahri Ramadan. Kalau mau dicatat silakan. Talil Qur'ani, enggak dicatat talil Qur'ani wa hafidil lisani.
wa hafidil lisani wa mut'imil ji'ali wa shaimina fi syahri Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empot. Aduh ya Allah. 4 kelompok manusia. Talil Qur'ani, yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran, yang kedua orang yang pintar menjaga lisan, yang ketiga orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Atuan kabeh ngeunaheun ulah on. Orang yang rajin membaca Quran, begitu. Terus yang pintar menjaga lisan. Yang keempat orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempatnya adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun ayat on, nugenahan kesaja. Yang pertama, surga itu merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Huwa waqtul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi. Kalau tidak salah, itu dalam kitab jawab-jawab ya. Kalau nggak salah, kalau ya salah, ya salah. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu yang menjadi ibadah dibacanya. Walaupun kita tak paham, walau kita tak ngerti, walau kita tak tahu maksud dan arti, kalau kita cukup baca dengan modal ilmu tajwid, maka itu akan bernilai ibadah. Kalau nggak punya wudu gimana? Sama, dapat pahala. Cuman pahalanya beda sama orang yang punya wudu. Kalau dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu orang yang wudu itu dapat 25 kebaikan. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Coba bayangkan 3 huruf aja. Kalau surat Qul berapa hurufnya? Kosor, banyak kan? Banyak seberapa? Sok hitung atuh, Hasan. Duit boga, hitung huruf. Berapa? Sakitu ekornya. Engkau meroni itu alif lam mim sabari. 3. 1 huruf mendapat 1 kebaikan. Dibalas 10 kebaikan. 3 kali 10 sabarang. Untung tak? Untung. Suka baca Quran? Di rumah? Di sekolah? Jangan cuma di sekolah. Mungkin nasieun kuaah ke kepala sekolah baru baca Quran. Kalau di rumah main game terus. Makanya malam di grup M Al-Badiyah katanya handphone itu diambil aja anak-anak kalian. Karena di bulan Ramadan itu isi main game terus. Daripada main game, permainan lebih baik baca. Daripada keluyuran lebih baik baca. Daripada pacaran lebih baik baca. Acungkan tangan yang suka pacaran. Pacaran itu membatalkan pahala dan ganjaran. Kalau baca Quran itu menambah-nambah pahala dan ganjaran. Yang merasa diem aja. Suka pacaran tidak? Libur dulu. Nanti lebaran sudah terus. Tapi harus seterusnya. Ya kan chat cuman lewat medsos juga sama. Mau secara langsung tidak langsung ya pacaran itu ya haram.
Saya kasih tahu pacaran itu haram, saya nanti di yaumul qiyamah nanti dituntut sama Allah. Nggak kasih tahu hukumnya pacaran. Emang nggak ada pacaran yang Islami? Nggak ada. Semua pacaran itu haram. Nggak ada pacaran yang Islami. Sugan kamu bobogohan aja syar'i. Kumaha? Sebelum kita pacaran kita hadiah dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Tidak ada pacaran Islami yasinan. Enggak ada, kita mah berjamaah sama bebeknya juga. Tarawih bareng. Pokoknya buntu dah pokoknya. Tidak ada pacaran Islami. Kita mah berjamaah, maghrib berjamaah, buka berpuasa dengan yang manis-manis kan sunat katanya. Sunatan. Tidak ada lah pacaran Islami. Tidak ada. Daripada pacaran lebih baik baca Quran. Kalaupun kalian gak ngerti, itu sudah dapat pahala 30. Dalam kitab Risalatul Mu'awana dijelaskan hendaknya kalau kita punya wudu itu 25 kalau nggak salah. 25 kebaikan satu wudu. Itu pun kalau di luar sholat. Itu pun kalau gak ngerti, gak paham arti. Kalau paham ngerti artinya satu huruf 50 kebaikan. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub juga dijelaskan. Karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi 50 kebaikan. Kalau sholat, kalian taraweh suka taraweh? Satu huruf 100 kebaikan. Makanya ulah cicing we kadaguan imam ruku. Nges imam ruku gerak kaluhur. Baik langsung gitu. Takbiratul ihramna teu dibaca. Niatna oge can buku. Lebih baik tangan tidak diangkat tapi niat. Lebih baik tangan tak diangkat tapi mulut berucap, itu akan sah sholat tarawihnya daripada tangannya diangkat, mulut tak bertakbir, hati tak berniat. Rata-rata seperti itu. Baru sok guru boga loh kok tahu atau pan apa sok tarawih. Nah, sok tarawih, sok bergoncangan, amin pang tarik. Gitu. Imam teh nyaho eunap beuteung teh bari turun, eta teh nyaho urang ngajak gancang. Gitu. Itu besar pahalanya. Makanya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna afdhala ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sesungguhnya ibadah sebaik-baiknya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Qur'an. Syekh Muhammad Abu Bakar As-Sato dalam I'anatul Talibin Hasyiah Fathul Mu'in, terus dalam kitab-kitab yang lain juga dijelaskan bahwa yang namanya baca Quran itu afdol ibadah di umat, termasuk ibadah paling utama. Makanya mestilah kalian itu harus baca Quran. Satu hari itu minimal 1 juz. Saya waktu bujang itu minimal itu 2 kali khatam. Kalau sekarang itu harus banyak yang dibuka sama saya. Nggak sempet. Kalau lagi muda, nggak punya istri, nggak punya apa, kerjanya apa? Itu mesti 2 kali sebelum lebaran itu minimal. Kamu ada hatam Quran? Ada? Oh Hasan, alhamdulillah. Udah berapa kali Hasan? Masya Allah, luar biasa Hasan. Benar-benar calon suami idaman, calon imam yang baik. Ada nggak ini yang mau diimamin sama Hasan? Kalau Hasan itu mau dimanapun kapanpun tetap yang baik itu adalah Hasan. Tapi dia itu tidak sempurna, karena yang sempurna itu kamil. Ya Hasan mana baik, mau sempurna. Kalian tidak cukup dengan hadis Rasul. Silahkan buka surah An-Nahl. Kalau nggak salah ayat 97, 98, 99 saya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu dilihat nanti surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka aku kata Allah akan menghidupkan dia dengan hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang baik. Jadi kalian kalau mau kehidupan yang baik tidak cukup mengejar pendidikan saja. Ngaji ke pengajian tapi kelakuan Bandung, sekolah getol tapi kelakuan goreng, ibadah goreng, hirup hayal halus, tidak bisa. Karena itu kunci kebahagiaan dan kunci kehidupan yang baik itu surat An-Nahl itu. Man amila sholihan, barang siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki mau perempuan. Kok bencong nggak ada? Bencong nggak bawa itu. Ya kalau malam win-win, kalau siang wawan. Ya sama. Tapi mukmin kata Allah, janji Allah tidak seperti janji anggota dewan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku hidupkan dia dengan hayatan thayyibah. Kehidupan di tiga alam yang belum kita laksanakan. Yang kedua, fil kubri wal jannah, kehidupan di dunia bitaufiqi lit taat, kurang daek taat ke Allah bayar rezeki lancar bari halal. Di kuburan dijauhkeun tina siksa, istirahat. Karena di kubur juga ada orang yang hidupnya gak enak, seperti anak-anak pramuka yang suka pipis bari tatih tarangisan. Cuma digencet kayak saudara tarangisan. Karena kebanyakan orang yang disiksa di kubur itu bukan orang yang dosanya apa-apa itu. Kebanyakan orang yang disiksa dalam kubur itu orang yang suka pipis tapi tidak istibro. Istibro itu kalau laki-laki biasanya ngadehem, bijil kabeh. Ini boro-boro istibro bisa ente cer lelekeun we langsung. Hasan suka begitu enggak? Ya kalau ya jangan. Oh kan saya profesinya supir. Apa hubungannya supir dengan nangtung gitu? Ya sama saja. Saya juga nyupir gak nangtung bangsa gitu. Udah berapa rintah kan saya gitu. Dari mana pemahaman bahwa Al-Quran adalah amal terbaik, Abdul A'mal? Setelah ayat Allah menceritakan tentang amal soleh secara general, secara umum, Allah menceritakan amal soleh secara spesifik. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu fa-nya pak-pak. Takpe itu ayyakuna ma ba'daha natijatan lima qabla. Jadi hikmah takpe itu apa? Jadi Allah menceritakan amal secara general. Amal soleh itu kan banyak ya. Amal soleh itu banyak. Baca Quran, tahajud. Suka tahajud tidak? Suka tahajud tidak? Coba anak perempuan yang suka tahajud. Jangan kau jadikan istri anak-anak Emma Al-Badriyah. Gak suka tahajud. Bagaimana dia akan melahirkan anak-anak kita yang hebat? Karena anak-anak yang hebat itu lahir dari ibu-ibu yang hebat. Anak yang mulia itu akan lahir dari ibu-ibu yang mulia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Kan itu kan asa berapa itu ayatnya? Asa rabbuna ayam asabna ayam asal muka makoma mahmuda, akan diangkat derajatnya orang yang suka tahajud. Makanya nanti kalau kamu jadi ibu anak-anak kita, jadi ibu anak-anak kalian tahajud minimal 2 rakaat. Kalau punya anak 2 atau 4, mereka bagian salamna sarerea. Nah, anaknya 12 ya sana, ayo semua bergedung. Saya itu kalau malam istri saya itu saya kasih uang. Makanya istri saya sudah paham, nggak mau duha kasih saya uang. Ngelihat gitu, kudu bayar bina lah, tahajud, doakan mudah. Itu kudu di kuliah, tukang cuek. Begitu, tahajud. Amal soleh itu banyak, tapi
Di sana Allah jelaskan faidah qara'tal Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu disebutkan secara khusus. Makanya ulama menyebutkan, Imam Shafi'i juga menyebutkan min afdhalil a'mal. Ibu-ibu, para sepuh, anu kusipuri dihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, anu kupribadas dihormat. Hiji, urang beregetkeun we ngantara rengseun ibu-ibunya. Atuh kalau pakna apa bae teu. Nomor kedua, Ngajak beres ya. Kelompok yang kedua yang surga rindukan adalah wahafidil lisan. Tadi saya ngobrol dengan Syekh Ismail Yusuf tentang masalah menjaga lisan. Karena kita dengan Syekh Ismail Yusuf itu suka julid-julidan. Kita harus bersedih karena kata Rasul, orang yang dirindukan surga itu orang yang pandai menjaga lidahnya. Tidak suka julid. Oh, kalau saya itu kan, tapi jangan merasa senang, wahai orang-orang pendiam. Diam, tapi panganmu itu lebih jahat dari mulut orang. Ngetik dina medsos dan segala rupa lebih pedes, tibatan cabe, tibatan aida. Itu sama saja. Surga merindukan orang-orang yang suka pintar menjaga lidahnya. Jaga mulutmu hari mau. Saya konteks hadisnya saya lupa, takut salah, takut dosa. Terkadang ada seorang hamba layatakallamu nabi kalimatin min ridwanillah. Ada seorang hamba yang berbicara satu kalimat aja. Dengan satu kalimat itu, kalimat yang dikeluarkan itu ridhonya Allah. Dengan tidak secara sadar, dia itu Allah angkatkan derajat dengan satu kalimat saja. Tapi ada hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang menjadikan Allah itu murka dengan tidak secara sadar. Kalimat tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Katakan kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam itu emas. Walaupun tidak semua emas yang bisa dijual berharga. Emas juga ada masalah. Suami dan istri diam-diaman 1 minggu. Emas bukan? Iya, karena suaminya orang Jawa. Kalau suaminya orang Sunda mah jadi akang. Diam itu emas, tapi tidak setiap diam itu emas. Ada juga orang diam karena bodoh. Nah, kalau ayat yang menjelaskan tentang puasa surat apa ya? Diam. Kenapa diam? Emas, Pak. Padahal maksudnya mau kosong, jangkrik, krik. Tapi diam karena bodoh itu lebih baik daripada sok tahu. Itu lebih baik. Karena diam itu ada diam sombong, ditanya tengah jawab, papangin jeung guru, tuh nanya-nanya acan, sombong. Ada, bukan emas itu, masalah itu orang. Ada diam juga, diam karena hianat. Kalian melihat satu kasus misalkan pembunuhan atau contoh, kalian dibutuhkan kesaksian, orang bersaksi itu harus ngomong, tapi kalian nggak ngomong, itu hianat. Kalian punya kapasitas ilmu, dipinta fatwa, bagaimana hukumnya? Misalkan orang Cina hanya masuk Islam, ujang, ayo, masa hati-hati atau yang Cina. Iya teh cenah ge ieu teh arek ajar ke asup Islam kumaha hukum nang ada angkulen puasa cicing we. Diam, kunaon diam emas lain emas aya gitu mah hianat. Orang yang mau dikasih tahu tapi tidak kasih tahu. Jadi enggak setiap diam emas. Yang mana diam yang emas itu?
hasil memikirkan, melihat, menimbang, memutuskan bahwa diam saya itu lebih baik daripada saya ngomong. Yang kumaha hukumna ngorok, yang kumaha hukumna disuntik. Saya itu pernah dengar tapi kurang jelas. Jawab enggak ya, jawab enggak ya. Kalau dijawab takut salah. Lebih baik iya, diam itu adalah diam emas. Mana Syekh Ismailnya ada? Nah, diam itu emas. Kelompok yang kedua yang surga rindukan adalah orang yang pintar menjaga lisan. Para sepuh rahimakumullah, para sepuh Nutararunu, bapak-bapak cara lawak. Kelompok nomor ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mutimil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Oh, oke lah kalau begitu. Saya nanti habis salat akan ajak teman saya ke rumah, akan kasih saya makan karena kelihatannya dia kelaparan. Oh jangan, itu kan berpuasa. Ini orang yang ngasih makanan kepada orang yang kelaparan itu amalnya baik. Kenapa? Karena berat ngasih orang itu, apalagi makanan sedang susah. Beras lagi mahal, masa dikasih sama orang? Itu berat. Allah gambarkan amaliyah memberi itu kepada orang yang kelaparan itu dianalogikan seperti melalui jalan yang menanjak dan sukar. Surat apa tuh? Kalian masih ingat? Masih ingat tidak? Masih ingat ayatnya? Wahadainahun najdain. Surat apa itu? Surat Al-Balad. Falaq tahaman wa ma adraka mal fakkur au it'amu fi yaumin dhi. Terus yatiman da au miskinan au miskinan da masrof. Akan tetapi mereka tidak memilih jalan yang menanjak lagi sukar. Wa ma adraka mal aqaba. Tahukah kamu apa jalan yang menanjak lagi sukar itu? Kata Allah, fakur raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Orang Eropa, orang Nasrani, orang Yahudi mendiskreditkan orang Islam dan ajaran Islam. Konon katanya Islam itu agama yang tidak toleran, katanya radikal. Orang Islam itu katanya menindas hak perempuan, tidak adil. Terus katanya ada perbudakan dalam Islam. Bukan seperti itu. Ada aturan perbudakan dalam fikih, bukan berarti Islam yang menciptakan, tapi Islam datang ada way of life, jawaban dari setiap masalah yang ada. Paham tidak? Sobat tunuh lain leles carua tuh ibadah CS. Jadi perbudakan itu sudah ada, tapi Islam itu tidak menjadi solusi. Begini caranya mengatur perbudakan. Tapi banyak kok ajaran-ajaran Islam yang menyuruh memerdekakan hamba sahaya seperti kiparat-kiparat itu. Terus dulu Wali Songo itu tumpeng-tumpeng kita dulu dipakai sesajen di bawah pohon, nggak langsung dihapus sesajennya, tapi disalurkan pakai jomet. You know jomet, you know? Keju sakmen. Nah, Islam itu menjawab. Itu berat memerdekakan hamba sahaya itu. Awit amun fi yaumin dimas, atau memberi makanan pada waktu hari di mana kelaparan itu susah. Boro-boro bikin gambar itu berat. Makanya tidak salah. Artinya pantaslah orang yang suka memberi makan orang kelaparan itu dirindukan surganya Allah Subhanahu. Barade mual masihan keamaman kan kelaparan bade.
Ya minimal kalian ngasih takjil lah. Insya Allah nanti kalau tahun depan mungkin OSIS itu diprogramkan, bisa patungan diajar, kita bikin snack makanan. Snack itu makanan ringan, bukan kejo ya. Kalau kejo itu makanan bukan snack itu mah. Ya bisa, nasi juga boleh. Bisa jadi program tuh sebelum libur. Kalian ngumpulin makanan, anak-anak suruh sedekah, beliin makanan, mau 10 bungkus juga nggak apa-apa, 20 bungkus. Di depan, mau dikasih ke rumah-rumah warga, boleh, gimana kondisional aja. Bisa di depan, yang lewat kasih takjil. Tapi ada isuk-isuk sih di dalamnya. Biasanya kalau santri-santri saya itu sore biasanya. Saya nggak kasih, suruh dia cari aja makanannya. Biasanya suka di jalan itu bagi-bagikan, mereka itu nanti pahala dapat, terus nama baik sekolah kita juga insya Allah. Badal lagi budakan bagian mah. Padahal nang ada tak kalau tadi bayaran nanti. Gitu. Itu minimal ngasih takjil lah buat orang yang berpuasa. Walaupun memang bukan kelaparan, tapi ya pahalanya gede juga. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang ngasih makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Kamu ngasih makan saya untuk berbuka puasa, buat kamu pahala puasa kamu ditambah pahala puasa saya. Mungkin bobot puasa saya lebih besar dari puasa kamu. Kenapa? Karena saya itu tidak melamun nikah, tidak pergi pacar, karena saya sudah punya istri. Beruntunglah kamu sudah ngasih makan saya yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa saya. Paham tidak? Paham teh ibu-ibu? Ibu-ibu paham? Sudah. Oh, ya, sudah teh kuku muantir. Padahal kadal jeung langir, sudah teh tumpul teh mikir urang pada ngenyang, padahal ngalanya dahdir. Para ibu-ibu sadayana, bapak-bapak, rahimahumullah. Terakhir. Kelompok yang keempat yang dirindukan surga oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini semuanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Berarti kita tidak bertepuk sebelah karena kita berpuasa. Kurang mahir, cina kumaha jadi dirindukan surga. Ya kalau head kan beda lagi masalahnya. Ya jangan puasa kan haram. Ada yang head? Ada yang head tidak? Ada yang men? Ada men? Laki-laki ada yang men? Mungkin malam makan yang pedas-pedas langsung mencret ada? Hasan lagi. Itunya Hasan mencret. Dia Hasan wah. Ohnya istri mah Hasan kayak nuhenya kasetnya kayak headnya balas. Sebaliknya kalau itu nggak apa-apa karena rukhsah, keringanan dari Allah. Tapi nanti wajib qada. Tapi kalau orang batal puasa tanpa rukhsah keringanan dari Allah, maka rugilah orang tersebut. Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rasaha Allah azza wa jalla lam yakdi anhu walau soma ad-dahrakullah. Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari saja tanpa adanya rukhsah dari Allah seperti haid, seperti nifas, maka dia itu tidak akan bisa mengganti puasanya sehari yang batal itu dengan puasa 1 tahun penuh. Rugi tidak? Orang yang suka musel, yang suka godin nih, ma'asirul godin, yang pernah batal puasa, dengarkan.
Rasul bersabda, barang siapa yang membatalkan puasa tanpa ada udzur dari syara, maka batal puasa 1 hari itu tidak akan bisa tergantikan dengan puasa 1 tahun pun. Rugi tidak? Rugi. Masa sih kodonya harus 1 tahun? Bukan begitu, kodonya 1 hari. Akan tetapi nilainya itu, nilainya tidak akan tergantikan. Mual kagantian. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Qadir menyatakan arti dari hadis tersebut adalah puasa bukan berarti kita harus kodok 1 tahun, tapi puasa Ramadan yang nilainya itu tidak bisa dibandingkan dengan puasa di luar bulan Ramadan, walaupun puasa terus menerus mengajarkan beres ya. Gitunya, makanya mudah-mudahan kita harus menjaga puasa kita. Karena ada yang bisa rusuh, ada orang yang bepergian jauh, misalkan nanti punya suami jauh di Jawa, pemotoran jauh berpuasa, tidak apa-apa boleh batal puasa, nggak apa-apa. Karena Jawa itu jauh. Karena jauh. Kalau mama suka bilang 96 km. Karena 96 km itu adalah perjalanan kosor. Mama sering bicara 96 karena ada juga yang berpendapat 80 lebih lah. Tapi kalau mama bilang 96 km, rumusnya dari Mama Ciharasas karena perjalanan kosor itu perjalanan 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu 24 jam. Memakai unta yang memakai apa yang memotar itu ya. Itu perjalanannya 1 jam 4 km. Jadi 4 kali 24 sama dengan 96 km. Pemahamannya seperti itu. 96 km itu dari Sukabumi ke Bandung. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah, tanya sama Google. Saya kurang tahu. Semoga meteran lagi di meteran. Orang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang sudah tua, tahu tua? Kolot, Syekhul Hiram. Itu boleh, tapi orang yang perjalanan harus dipodok. Orang tua muskolot Syekhul Hiram itu udah gak kuat, itu nggak apa-apa diganti dengan fidyah. Nah, ini masih muda nggak huisan ke puasa, alasannya huisan nggak bisa. Orang yang sakit, tapi sakit yang berat yang membahayakan. Oh, Hasan cuma bisul katanya, enggak bisa. Bisul di pantat jauh ke perut, nggak bisa. Hubungannya dengan lapar naon? Nyanyautan, ujung nyanyautan, betul nyanyautan, nggak boleh batal puasa. Terus orang yang sedang hamil, takut kandungannya ngapa-ngapain, boleh nggak puasa. Tapi nanti kalau wajib tidak wajib karena mengkhawatirkan anak. Cuman mengkhawatirkan anak. Kalau mengkhawatirkan diri sendiri wajib kodok saja. Ya, terus apa lagi? Yang menyusui. Sekarang banyak di kampung saya anak-anak itu Mahmud Abbas, tahu Mahmud Abbas? Mamah muda anak baru 1 ngasih uang nggak puasa, katanya alasannya anak bayi lagi disusui. Ngasih uang, nggak begitu caranya. Nanti kodok juga, tidak juga, karena dia itu mengkhawatirkan anaknya, khawatir terhadap orang lain. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu paham kan? Bapak-bapak paham? Nah, jadi 4 kelompok manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca. Yang kedua wahafidil, orang yang pintar menjaga. Yang ketiga mu'minil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang telah. Yang keempat as-shaimina fi syahri, orang-orang yang berpuasa di bulan. Sekali lagi kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.